Bab 2356, Metode Walid. Julian juga merasa gelisah. Ia tidak menyangka Shin akan menyusulnya secepat itu. Dia menyusul segera setelah Farah tiba. Terlebih lagi, dia muncul bersama orang-orang kuat dari Sekte Bulan Air dan Pavilion Tianmo, dan sama sekali tidak takut dengan Akademi King Yun. Akademi King Yun, olah puncak utama. Para dekan beberapa akademi dan beberapa tetua, sekitar 1000 pria kuat, berkumpul di sini. Siapa Fasa? Liu Yun, yang duduk di posisi pertama, bertanya. Semua makhluk di aula menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak tahu siapa Fasa. Liu Yun melirik ke arah banyak orang kuat di aula dan berkata, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memeriksa apakah ada murid bernama Fasa. Periksa juga apakah ada murid yang membawa orang-orang yang bukan dari akademi ke akademi tanpa izin. Ya. Setelah menerima perintah itu, banyak orang kuat di akademi tersebut pergi. Julian dan Walid pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka kembali ke puncak utama Akademi Tianshan. Begitu aku kembali, Farah muncul. Wajahnya masih sangat pucat. Dia menatap Julian dan Walid yang tampak khawatir dan berkata, Shin telah mengejarku. Aku tidak ingin melibatkan Akademi King Yun, apalagi Akademi Tianshan. Aku akan pergi sekarang. Dengan kekuatanku saat ini, tidak akan menjadi masalah bagiku untuk terus melarikan diri. Mendengar ini, Julian meliriknya dan berkata, jangan terburu-buru. Sambil berbicara, dia menatap Walid dengan ekspresi memohon di wajahnya, dan berkata, Dekan, tolong pikirkan cara. Farah dan aku memiliki persahabatan yang erat. Julian benar-benar tidak ingin Farah diburu lebih jauh. Bagaimana Anda ingin saya memikirkan solusinya? Walid berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajah tuanya, itu Shisui, yang merupakan ahli tingkat atas di zaman yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, dia membawa terlalu banyak ahli kali ini. Aku tidak bisa melindunginya sama sekali, kecuali aku bisa meyakinkan 5 akademi utama untuk bertindak bersama. Selama 5 akademi utama bertindak bersama, kita masih bisa menghancurkan para ahli di luar gerbang gunung. Walid masih yakin dengan kekuatan akademi kelima King Yun. Akan tetapi, mustahil untuk mengajak kelima akademi utama mengambil tindakan bersama-sama. Karena akademi Tianshan lah yang diam-diam menyembunyikan Farah. Akademi lain selalu tidak senang dengannya, jadi bagaimana mereka dapat membantunya? Lagi pula, akademi lain tidak akan mengerahkan seluruh upaya mereka untuk melawan Shin hanya demi manusia yang asal-usulnya tidak diketahui. Dekan, aku tahu kamu punya caranya. Julian menarik lengannya dan memohon, bisakah kau membantuku kali ini? Biarkan aku memikirkannya. Walid berhenti sebentar. Dia duduk di kursinya dan mulai berpikir. Julian mendatangi Farah dan berbisik, jangan khawatir, Dekan adalah orang yang sangat baik dan akan membantumu. Farah juga mengangguk sedikit. Dia benar-benar putus asa. Menghadapi pengejaran Shin dan bahkan Pavilion Tianmo dan Sekte Bulan Air, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menyusahkan Julian. Dia harus bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hiduplah Anda dapat memiliki kesempatan untuk kembali ke alam abadi. Julian dan Farah menunggu di samping. Walid berpikir lama sebelum menatap Farah dan berkata, baiklah, aku punya solusinya sekarang. Mendengar ini, wajah Farah menampakkan kegembiraan. Julian juga berkata, jangan membuat kami penasaran, beritahu kami sekarang. Walid menatap Farah dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Shisui, aku bisa merasakan bahwa kalian memiliki aura yang sama di tubuh kalian. Itu Shin bukan Shisui. Julian mengoreksi. Siapapun dia. Walid melambaikan tangannya. Dia terlalu malas untuk peduli dengan masalah-masalah ini. Dia berkata, satu-satunya cara sekarang adalah melarutkan roh jahat di tubuhmu, sehingga Shin dan Shisui di dunia luar tidak akan bisa merasakan napasmu. Mari kita pastikan tidak ada bukti dan memaksa 5 akademi besar untuk mengambil tindakan bersama. Juga, pindahkan energi jahat dalam tubuhmu kepadaku, dan kemudian aku akan pergi. Walid menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya berencana untuk pergi berlatih, jadi saya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Dia menatap Julian dan berkata dengan sungguh-sungguh, setelah aku membantumu, kau akan meninggalkannya di Akademi Tianshan dan bekerja sama untuk mengembangkan Akademi Tianshan. Aku berharap saat aku kembali, aku bisa melihat Akademi Tianshan yang makmur. Tidak. Farah langsung menolak. Dia menyerap kekuatan ini dengan usaha yang besar dan mempertaruhkan nyawanya. Inilah harapannya untuk membalas dendam. Bagaimana dia bisa menyelesaikannya dengan mudah? Julian tentu saja tahu apa yang ada di pikirannya, jadi dia segera membujuknya. Gadis kecil, hanya ada harapan jika kamu hidup. Jangan konyol, apakah kamu tahu siapa Shin Apakah kamu tahu berapa banyak orang kuat yang berada di bawah komandonya? Ini satu-satunya cara, dengarkan saja Dekan. Saya. Farah hendak berbicara. Aku adalah aku. Julian seketika bergerak, dan sebuah rune menembus tubuh Farah. Begitu rune ini memasuki tubuhnya, kekuatannya langsung tersegel.
Julian tahu bahwa Farah sekarang sangat kuat dan dapat menghancurkan segelnya hanya dalam sekejap. Dia bertindak cepat dan prasasti terus bermunculan dan menembus tubuh Farah, terus menyegelnya. Dekan, tolong segel dia segera. Julian berteriak. Walid tidak ragu-ragu dan bertindak cepat untuk menyegel Farah. Farah, maafkan aku. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kau telah berubah sekarang. Kau telah menjadi begitu aneh sehingga aku hampir tidak mengenalimu. Aku ingin melarutkan roh jahat dalam tubuhmu dan mengubahmu dari Fasa menjadi Farah. Mengenai balas dendam, jangan terburu-buru. Mari kita menetap di Akademi Tianshan terlebih dahulu dan berlatih perlahan-lahan. Cepat atau lambat, kita akan mampu berjuang kembali ke domain abadi. Julian berkata dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya. Kultivasi Farah disegel, dan dia menutup matanya. Saat dia menutup matanya, air mata kristal menetes dari sudut matanya. Julian menatap Walid dan bertanya, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku melenyapkan energi jahat itu dan menyangkalnya, atau haruskah aku memindahkan energi jahat itu ke dalam tubuhmu? Walid berpikir sejenak dan berkata, lebih dapat diandalkan untuk mentransfernya. Walid tidak yakin bahwa dia dapat mengajak kelima akademi utama untuk mengambil tindakan bersama. Dengan lambaian tangannya, dia meletakkan formasi waktu di area tersebut, dan kemudian mulai melakukan teknik rahasia, secara paksa mentransfer energi jahat dalam tubuh Farah kepadanya. Setelah mencapai levelnya, sangat mudah untuk mentransfer energi jahat dalam tubuh Farah. Di luar, hari telah berlalu. Walid membubarkan formasi waktu. Pada saat ini, energi jahat dalam tubuh Farah telah hilang sepenuhnya. Saat energi jahat menghilang, kekuatannya pun melemah. Tapi Walid telah berubah. Ada energi iblis jahat di tubuhnya, bahkan ekspresinya pun sedikit jahat. Meskipun begitu, ia masih mampu menekan roh jahat itu. Dia menepuk bahu Julian dan berkata, "Nak, aku akan menyerahkan Akademi Tianshan kepadamu. Aku ingin melihat Akademi Tianshan yang makmur saat aku kembali." Sambil berbicara, dia berubah wujud menjadi Farah dan tubuhnya menghilang dari tempatnya. Setelah dia pergi, segel di tubuh Farah menghilang, dan dia langsung bisa bergerak. Dia tampak kehilangan tenaga dan semangatnya, dan seketika lumpuh di tanah. Dia duduk di tanah tanpa daya, bergumam pada dirinya sendiri, semua tahun kerja keras ini sia-sia. Julian berjongkok, menatapnya, dan berkata, bisakah kamu melakukannya perlahan? Pah, pah, pah. Terdengar tepuk tangan dari kejauhan. Julian berdiri dan berbalik untuk melihat. Ziwei menghampirinya dengan senyum di wajahnya, dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa Walid dari Akademi Tianshan, Walid yang memiliki gelar roh jahat, akan melakukan pengorbanan sebesar itu untuk menyelamatkan orang yang tidak ada hubungannya. Bab 2357, tinggalkan sesuatu. Julian terlalu malas untuk memperhatikan Ziwei. Dia melihat keluar gerbang gunung. Walid telah berubah menjadi Farah dan pergi. Dia perlu memperhatikan situasi di luar. Saat ini, di luar gerbang gunung Akademi Qingyun. Di langit yang jauh, sejumlah besar orang kuat berkumpul. Tempat ini adalah Akademi Qingyun. Meskipun tidak ada orang kuat di alam kekacauan, kekuatan keseluruhannya dapat dikatakan yang terbaik di 9 alam tak berujung. Sekalipun Shinsui membawa sejumlah besar orang kuat, mereka tidak berani masuk ke Akademi Qingyun. Tapi tunggulah dengan sabar. Dan di bawahnya ada sejumlah besar makhluk hidup. Semua makhluk ini datang untuk menyaksikan kesenangan itu. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum upacara suksesi Presiden Akademi Tianshan dimulai, seorang pria kuat akan datang untuk membunuh mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam keabadian ada seseorang yang menimbulkan masalah bagi Akademi Qingyun. Aku di sini. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Saat suara itu terdengar, seorang wanita berpakaian hitam terbang keluar dari gerbang Akademi Qingyun. Ini adalah Walid yang menyamar sebagai Farah. Shinsui, ini masalah antara kamu dan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Akademi Qingyun, dan aku tidak ingin melibatkan Akademi Qingyun. Setelah mengatakan itu, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Mengejar. Shinsui segera memberi perintah. Segera setelah itu, sejumlah besar orang kuat menghilang di luar gerbang Akademi Qingyun, dan saat berikutnya mereka muncul di kehampaan tak berujung di luar alam semesta ini. Kalian datang dan pergi sesuka hati. Menurut kalian apa Akademi Qingyunku? Jika kalian tidak meninggalkan sesuatu, bagaimana Akademi Qingyunku bisa bertahan di 9 wilayah tak terbatas di masa depan? Sebuah suara terdengar dari Qingyun Cholege. Kemudian, sebuah bayangan terbang keluar dari Akademi Qingyun dan mengejar Shinsui. Bayangan ini berubah dari esensi, energi, dan jiwa Liu Yun. Shadow segera menyusul Shinsui. Dasar orang tua, kau cari kematian. Iyun langsung berdiri, memancarkan aura yang kuat, dan tiba-tiba menamparkan. Bayangan ilusi itu segera mengambil tindakan. Mereka mengetukkan telapak tangan mereka. Boom! Kekuatan telapak tangan yang mengerikan bertabrakan satu sama lain, dan kekosongan yang tak berujung tiba-tiba terdistorsi dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Retakan ini terus tumbuh dan kemudian berevolusi menjadi lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di luar angkasa. Tubuh Iyun tiba-tiba terguncang dan terlempar sambil menyemburkan darah.
Bayangan ilusi itu terus mengejar Shinsui, maju selangkah, muncul di belakang Shinsui, dan menyerang dengan telapak tangan ilusi. Shinsui tiba-tiba berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Shinsui dan Liu Yun saling berhadapan dengan telapak tangan mereka lagi. Serangan telapak tangan ini secara langsung membuat bayangan ilusi itu terbang menjauh. Shinsui tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak mundur. Kekuatan gerakan itu begitu mengerikan hingga menghancurkan ruang tak berujung di belakangnya. Saat dia bergerak mundur, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Namun, dia mempertahankan tubuhnya dengan kekuatan besar dan mencegahnya terus retak. Markas besar King Yun, di aula utama. Liu Yun tidak bergerak. Pada saat ini, sebuah bayangan terbang keluar dan memasuki tubuh Liu Yun. Liu Yun tak kuasa menahan diri untuk tidak terjatuh, dan aula di belakangnya langsung hancur. Saat itu juga aula itu hancur, dan secara otomatis aula itu pulih kembali. Liu Yun juga berdiri tegap, dengan ekspresi serius di wajah tuanya, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kuat sekali, aku khawatir dia sudah melangkah ke alam kekacauan." Liu Yun mengambil tindakan dengan tegas. Iyun pertama kali menghadapinya dengan serangan telapak tangan. Sekalipun Iyun sangat kuat dan telah mencapai batas kekuatan surgawi, namun masih ada kesenjangan dibandingkan dengan Liu Yun. Kesenjangan antara Shinsui dan Liu Yun tidak terlalu besar. Dalam pertarungan hidup mati yang sesungguhnya, bahkan jika dia dapat membunuh Shinsui, dia harus membayar harga yang sangat mahal. "Dekan, kamu baik-baik saja?" Di aula, banyak orang berkuasa mengajukan pertanyaan dengan penuh keprihatinan. Liu Yun berhenti sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa." Julian juga melihat adegan ini, melihat Liu Yun mengambil tindakan, dan melihat Iyun memblokir serangan Liu Yun. Meskipun dia terluka, dia tetap menangkisnya. Dalam hatinya, ia pun menimbang-nimbang kekuatan yang ditunjukkan oleh Iyun. Dilihat dari aura yang tertinggal semasa pertarungan, meski kini dia berada di alam Hengwu Liang Jidao, namun dibanding Iyun masih jauh tertinggal, apalagi dibanding para petarung papan atas seperti Liu Yun. Dia mendesah dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya jalanku masih panjang. Walid memindahkan roh jahat Farah dan pergi. Dan Shinsui terus mengejar dan membunuh. Masalah ini telah berakhir. Mengenai keselamatan Walid, Julian sama sekali tidak khawatir. Walid adalah dekan Akademi King Yun Tianshan, dan termasuk dalam beberapa orang teratas dalam hal kekuatan di akademi tersebut. Meskipun kekuasaannya sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, dia masih sangat kuat. Setidaknya orang-orang kuat yang dipimpin Shinsui tidak dapat membunuhnya. Dia berbalik dan menatap Ziwei dan Farah di depannya. Farah duduk di tanah tanpa daya, dengan ekspresi kesedihan dan frustrasi di wajahnya. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, semuanya sia-sia. "Oke." Julian berjongkok, memegang tangannya, menariknya berdiri, dan berkata, "Jangan khawatir, jangan terburu-buru. Sekarang kamu aman, kamu bisa berlatih dengan aman di Akademi Tianshan." "Latihan? Bagaimana cara berlatih?" Dia melirik Julian. "Pupil mata gandaku telah hancur, jadi aku tidak punya pilihan selain mengambil jalan pupil iblis. Sekarang, bukan hanya kekuatan menyerap Shinsui telah dialihkan, tetapi bahkan kekuatan sihir yang telah kupelajari dengan susah payah selama bertahun-tahun pun hilang." Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Dia menatap Ziwei dan bertanya, "Ziwei, apakah kamu punya cara untuk mengembalikan pupil gandanya?" Ziwei menatap Farah dengan penuh minat. "Pupil ganda yang tak terkalahkan, Farah dari domain abadi, aku tidak menyangka bahwa kau adalah orang dengan pupil ganda yang terkenal di seluruh 9 domain." Ziwei yang tidak memiliki pupil ganda mengetahui hal itu. Ada terlalu banyak legenda tentang hal ini di 9 alam tak berujung. "Coba aku lihat." Dia berjalan ke arah Farah dan menatap matanya. Matanya tidak lagi dipenuhi roh jahat, melainkan sebening sungai. Dia melihat ke bagian terdalam mata Farah, dan melihat beberapa prasasti misterius yang telah dihancurkan. Prasasti-prasasti tersebut telah hancur, namun telah dikumpulkan kembali secara paksa oleh roh jahat. Kini setelah roh jahat itu menghilang, prasasti-prasasti yang dikumpulkan secara paksa itu pun tersebar lagi. Setelah mengetahui situasi ini, Ziwei sedikit mengernyit. Dia benar, pupil mata gandanya telah hancur. Aku tidak tahu apakah seorang prajurit Chaos Realm dapat menggunakan kekuatan supernya untuk pulih. Setidaknya aku tidak bisa melakukannya, tapi... Dia menatap Julian. "Tapi apa? Jangan membuatku penasaran." Ziwei berkata, "Sepertinya kamu pandai mempelajari prasasti. Jika kamu dapat memahami prasasti misterius mata ganda, kamu mungkin dapat memperbaikinya." Mendengar ini, Julian langsung teringat pada sutra hati asli. Dia menatap mata Farah. Namun, setelah lama mencari, dia tidak melihat tulisan apapun di mata Farah. "Saya tidak melihatnya." Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekat untuk melihatnya. Dia bergerak begitu dekat hingga jaraknya hanya beberapa sentimeter dari Farah, dan seluruh wajahnya tampak menempel pada Farah. Farah tiba-tiba merasa malu, wajah cantiknya memerah, dan dia mundur sedikit. "Kamu belum sampai pada level itu, jadi kamu belum bisa melihatnya." Ziwei menuangkan air dingin padanya. Mendengar ini, Julian langsung kehilangan minat.
Ziwei meliriknya dan berkata, namun, aku bisa melihatnya. Aku bisa menafsirkan prasasti yang rusak itu. Kamu bisa mencoba mempelajarinya dan melihat apakah kamu bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Kalau begitu tunggu sampai aku menjadi dekan. Julian menepuk bahu Farah dan menghiburnya sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami pasti akan menemukan cara untuk memperbaiki pupil matamu yang ganda. Mendengar Julian dan Ziwei berbicara satu sama lain, harapan kembali menyala di hati Farah. Bab 2358, Ilusi Sesaat. King Yun Cholege memiliki 5 perguruan tinggi besar. Markas besarnya adalah King Yun. Berikutnya adalah Tianshan, Ziyun, Wuxuan dan Tongtian. Dekan setiap akademi merupakan master yang tak tertandingi di domain King Yun. Hari di mana Julian menjadi dekan Akademi Tianshan semakin dekat. Meskipun Julian menyelesaikan ujian ilusi Sumi, menurut aturan yang ditinggalkan oleh pendiri Akademi King Yun, dia memenuhi syarat untuk menjadi dekan. Selain itu, dia juga mengembangkan kekuatan King Yun, yang membuat makhluk-makhluk yang tidak terlalu yakin menjadi diam. Namun, masih ada beberapa makhluk yang tidak menginginkan Julian menjadi dekan Akademi Tianshan. Akademi Tongtian, Gunung Suci. Di sebuah rumah bangsawan di bukit belakang Gunung Suci. Aula. Seorang pria parubaya duduk di kursi pertama. Dia mengenakan jubah emas, sedikit gemuk, berwajah bulat, berjanggut hitam, dan tampak sedih. Ayah, kita tidak bisa hanya melihat Akademi Tianshan diambil alih oleh Julian. Ada pria lain di aula itu, berusia sekitar 30 tahun. Pria berjubah emas yang duduk di kursi pertama adalah Dekan Tongtian Cholege, salah satu dari 5 perguruan tinggi di King Yun. Dia juga salah satu orang paling berkuasa di King Yun Cholege, dengan keterampilan yang tak tertandingi. Pria di aula itu melanjutkan, kita sudah berusaha keras untuk menghancurkan reputasi Walid. Kita sudah menunggu begitu lama dan mempersiapkan begitu lama, bukankah itu hanya untuk menjatuhkan Walid dari jabatan dekan? Supar, Dekan Tongtian Cholege, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pria yang berbicara di depannya adalah putranya, juga seorang tetua Akademi Tongtian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Supar meliriknya dan berkata, Julian telah melewati ilusi Sumi, dan bahkan kepala dekan telah mengakui identitasnya sebagai dekan Akademi Tianshan. Selain itu, meskipun ia bermaksud menghancurkan Walid, kekuatannya tetap ada. Meskipun ia melakukan kesalahan, ia masih memiliki reputasi tertentu di Akademi kelima. Dengan perlindungannya, Julian dapat dengan lancar naik ke posisi dekan Akademi Tianshan. Ayah. Nimar berbisik, selama ini, aku selalu mengawasi Akademi Tianshan. Zizui datang untuk mencari Fasa sebelumnya. Aku mengetahui bahwa Fasa ada di Akademi Tianshan. Untuk melindungi Fasa, Walid menyerap energi sihir Fasa, berubah menjadi Fasa, dan meninggalkan Akademi Tianshan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sekarang Walid sudah pergi, akan mudah bagi kita untuk menangkap Julian. Mendengar ini, Supar tampak sangat serius. Melihatnya berpikir, Nimar melanjutkan, ayah, jika kita ingin menguasai 5 akademi sepenuhnya, kita harus mulai dari Tianshan. Selama aku menjadi dekan Akademi Tianshan, sisanya akan jauh lebih mudah. Di masa depan, kita akan perlahan-lahan melemahkan kekuatan akademi lain dan akhirnya menguasai 5 akademi sepenuhnya. Biarkan aku memikirkannya. Supar berhenti dan berkata, kamu turun dulu, aku akan memikirkannya baik-baik. Ya, ayah. Nimar memanggil dengan hormat lalu berbalik dan pergi. Julian tidak tahu bahwa semua yang ada di Akademi Tianshan berada di bawah pengawasan perguruan tinggi lain. Dia juga tidak tahu bahwa ada cerita tersembunyi di balik pembunuhan jutaan pengikut Walid dalam kemarahannya. Dia juga tidak tahu bahwa seseorang masih mengincar posisinya sebagai presiden Akademi Tianshan. Pada saat ini, dia sedang duduk bersila di batu wuliang di gunung belakang puncak utama Akademi Tianshan. Sejak Walid pergi, para murid dari kantor pusat datang ke Akademi Tianshan dan mulai membuat pengaturan di puncak utama Akademi Tianshan, mempersiapkan beberapa tempat bagi Julian untuk menggantikannya sebagai dekan. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Dalam sekejap mata, tibalah hari ketika Julian menggantikan presiden Akademi Tianshan. Akademi Tianshan terletak di sebuah rumah bangsawan di gunung belakang puncak utama. Julian duduk di kursi. Hanya 2 orang murid perempuan dari Akademi Tianshan yang ada di sini. Nani sedang menyisir rambutnya. Queen membantunya merapikan pakaiannya. Hari ini, Julian mengenakan jubah hijau. Kata-kata Tianshan juga diukir pada jubah tersebut. Ini adalah reservasi khusus yang dibuat untuk Julian. Dekan, gaun ini sangat cocok untukmu. Seluruh temperamenmu berubah setelah kau memakainya. Queen berkata sambil tersenyum. Gadis, kapan kamu belajar berbicara manis seperti itu? Julian tak dapat menahan diri untuk mengumpat, lalu ia berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dan Long Yuan masuk. Begitu dia mendorong pintu terbuka dan masuk, dia berkata, Dekan. Apakah ada aturan? Keluar dan ketuk pintunya. Julian mengumpat lagi. Hapus. Long Yuan segera melangkah keluar, menutup pintu dan mengetuk. Datang. Julian berbicara dengan malas. Long Yuan masuk sambil tersenyum dan berkata,
Dekan, hampir semua orang sudah ada di sini. Kami tinggal menunggumu. Oke. Julian meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan keluar ruangan, dan menuju ke gunung depan puncak utama. Dia segera tiba di gunung depan. Di depan aula utama di gunung depan, berkumpul beberapa orang kuat dari berbagai sekte, keluarga, dan ras di domain King Yun, dan bahkan beberapa orang super kuat dari 9 domain tak berujung. Pada saat ini, adegan kemunculan Julian juga ditampilkan di luar King Yun Cholege. Di luar akademi, makhluk-makhluk dari seluruh domain King Yun berkumpul bersama. Apakah ini Julian? Terlihat sangat tampan. Adegan di sini disinkronkan oleh para ahli Akademi King Yun melalui DAO dan diproyeksikan keluar Akademi King Yun, dan bahkan ke beberapa alam semesta inti dan kota-kota kuat di domain King Yun. Silakan sambut Julian, Dekan Akademi Tianxian. Di depan aula berdiri seorang wanita cantik yang anggun dan berwibawa. Setelah mendengar suara itu, Julian berjalan mendekat. Tak lama kemudian mereka sampai di pintu masuk aula. Ada banyak orang berkuasa di aula itu. Ini adalah orang-orang kuat dari 5 Akademi King Yun, dan ada juga beberapa orang kuat dari 9 alam, dan Ziwei ada di antara mereka. Dan di area tengah aula, ada patung lain. Melihat patung itu, Julian sedikit tertegun. Aura patung ini agak familiar. Dia tampaknya pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Lalu dia ingat. Suatu ketika, saat dia masih sangat lemah, saat dia baru saja menjadi seorang kultivator, saat dia masih di era bumi, energi spiritual bumi bangkit kembali, dan sebuah gunung buzu muncul, dan di puncak gunung buzu, muncul sebuah patung. Patung di depanku, seperti yang ada di gunung buzu, tengah menatap ke kejauhan, dengan ekspresi jijik terhadap dunia. Pada saat ini, Julian memiliki ilusi bahwa patung di depannya adalah tipe orang yang sama dengan patung di gunung buzu di bumi. Memikirkan hal ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Patung di depan Anda adalah pendiri King Yun, seorang pria yang benar-benar kuat. Patung di Gunung Buzu hanyalah sebuah figur sakti dari zaman dahulu kala umat manusia di alam semesta ke-12. Tingkat kultivasinya paling-paling hanya setingkat kaisar, dan tidak mungkin dia adalah tipe orang yang sama dengan pendiri King Yun. Setelah jeda sebentar, Julian datang ke depan aula. Di depan patung itu berdiri beberapa orang yang dihormati dan berkuasa dari Akademi King Yun. Di antara mereka, Liu Yun ada di sini. Pada saat itu, seorang wanita muda datang mendekat, mengambil sebuah buku kecil, membukanya, dan mulai membaca. Apa yang dibacanya adalah beberapa aturan dan peraturan akademi, serta beberapa hal yang perlu diperhatikan Julian setelah menjadi dekan. Pendek kata, itu hanyalah masalah-masalah sepele. Julian menjadi sedikit tidak sabar setelah mendengar ini. Bab 2359, Ketidakpuasan. Wanita itu membacakan sejumlah klausul. Pembacaan ini berlangsung selama 1 jam penuh. Julian berdiri di aula dengan berwibawa. Liu Yun beserta dekan dan tetua lainnya berdiri diam di samping. Tak lama kemudian persyaratannya dibacakan. Mana Walid, kenapa dia belum datang? Liu Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat pengumuman telah selesai dan upacara akan segera dimulai, tetapi Walid belum muncul. Julian segera berkata, laporkan kepada kepala dekan, dekan lama telah pergi berlatih. Dia berkata bahwa dia memiliki iblis di dalam hatinya dan simpul di dalam hatinya. Dia ingin meninggalkan Akademi Tianxian sesegera mungkin, jadi dia pergi sebelum upacara suksesi dimulai. Walid pergi, dan Liu Yun tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, jangan tunggu dia lagi, kita langsung saja mulai upacaranya. Kata Liu Yun. Tunggu. Pada saat ini, seorang pria berjalan keluar dari kerumunan di aula. Dia adalah Nimar, yang lebih tua dari Akademi Tongtian. Nimar, apa yang sedang kamu lakukan? Supar segera berteriak, upacaranya sudah dimulai. Jika ada yang ingin kau katakan, tunggu sampai upacara selesai. Nimar mengabaikannya. Dia berdiri dan datang ke tengah aula. Dia menatap ke arah beberapa dekan dan beberapa tetua terhormat di depannya dan berkata dengan hormat, Dekan, tetua, saya tidak menerima Julian sebagai dekan Akademi Tianxian. Liu Yun mengerutkan kening dan berkata, Nimar, Julian adalah dekan Akademi Tianxian. Ini diputuskan setelah banyak tetua berdiskusi. Saya tahu, tetapi saya tidak menerimanya, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi dekan. Nimar menunjuk ke arah Julian dan berkata, Dekan, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Tetapi masalah ini hanya dapat dikatakan secara pribadi, tidak di depan begitu banyak orang berkuasa. Jika ada yang ingin kau katakan, mari kita bicarakan setelah upacara ini. Kata Liu Yun. Markas besar, aku melakukan ini demi akademi. Aku tidak ingin Julian menjadi walid berikutnya. Nimar berbicara dengan keras. Liu Yun sedikit mengernyit, lalu berkata, upacara akan ditunda. Setelah berkata demikian, dia menarik Nimar menjauh. Pada saat ini, para dekan akademi lain dan beberapa tetua inti juga pergi. Orang-orang kuat lainnya yang datang menonton di aula semuanya kebingungan dan tidak tahu apa sebenarnya Akademi King Yun ini. Julian juga bingung. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, melainkan menunggu dengan sabar. Akademi King Yun, ruang pertemuan rahasia.
Beberapa anggota inti Akademi King Yun berkumpul di sini. Nimar memberitahu Liu Yun dan dekan lainnya tentang urusan Farah. Julian lah yang membawa Fasa ke Akademi Tianshan tanpa izin. Tindakannya hampir menyebabkan perkelahian. Jika perkelahian itu terjadi, bahkan jika akademi kita bisa menang, mereka tetap akan menderita kerugian besar. Selain itu, demi menyelamatkan wanita yang penuh energi iblis ini, Walid menyerap energi iblisnya dan berpura-pura menjadi dirinya lalu pergi. Bayangkan saja, jika suatu hari Sekte Bulan Air tahu bahwa Fasa masih berada di Akademi King Yunku, lalu membawa sejumlah besar orang kuat untuk berkunjung, bagaimana tanggapan Akademi King Yunku? Oleh karena itu, saya mohon kepada dekan untuk mengeluarkan Julian dan Fasa dari akademi. Mendengar ini, ekspresi Liu Yun juga menjadi serius. Dia memandang dekan-dekan perguruan tinggi lain dan bertanya, bagaimana menurut kalian? Supar, dekan Akademi Tongtian, adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, jika apa yang dikatakan Nimar benar, maka Julian pastilah malapetaka dan tidak dapat bertahan di akademi. Saya mengusulkan agar jabatan Julian sebagai dekan Akademi Tianshan dicabut dan Julian dikeluarkan dari akademi. Ini masalah sepele. Karena Walid telah menghilangkan roh jahatnya, dia bukan lagi iblis. Menurut aturan akademi kami, selama dia bisa mengubah kebiasaannya, dia bisa menjadi murid akademi. Ya, dan Julian telah mengembangkan kekuatan King Yun. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi pilar akademi kita. Dekan dan sesepuh yang hadir semuanya menyampaikan pendapatnya. Hanya sedikit yang menyarankan mengeluarkan Julian dari akademi, sementara mayoritas mendukung Julian menjadi dekan. Karena Julian telah melewati ilusi Sumi, membaca kitab surgawi, dan memahaminya. Dia mengolah kekuatan King Yun dari kitab surgawi. Hanya berdasarkan ini, dia bisa menjadi dekan Akademi Tianshan. Setelah mendengar pendapat semua orang, Liu Yun berkata, kalau begitu, mari kita selesaikan upacaranya terlebih dahulu dan bahas sisanya nanti. Saya tidak menerimanya. Nimar segera berbicara. Ketua dekan, saya tidak menerimanya. Saya ingin menantang Julian. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang tetua seperti saya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi dekan? Omong kosong. Liu Yun berteriak, Nimar, kamu berada di alam mana? Julian berada di alam mana? Bagaimana dia bisa menjadi lawanmu? Karena kepala dekan tahu bahwa wilayah kekuasaannya rendah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi dekan Akademi Tianshan? Jika ini tersebar, dunia akan menertawakan Akademi King Yun kita. Nimar sedikit cemas. Awalnya dia mengira bahwa setelah mengucapkan kata-kata ini, Julian pasti tidak akan bisa menjadi dekan Akademi Tianshan, tetapi kepala dekan justru bersikeras agar Julian menjabat sebagai dekan Akademi Tianshan. Aku bisa menekan wilayah kekuasaanku dan melawan Julian. Jika dia bisa mengalahkanku, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Nimar terus berbicara. Liu Yun berpikir sejenak dan berkata, aku perlu bertanya pada Julian tentang ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Segera, banyak dekan dan tetua muncul di aula utama Akademi Tianshan. Makhluk hidup lainnya di aula itu berdiskusi tentang apa yang telah terjadi dan mengapa mereka pergi saat ini. Begitu Liu Yun muncul, dia menjelaskan kepada orang-orang kuat di aula, maaf, ada yang tidak beres. Seketika, dia menatap Julian dan bertanya, Julian, seseorang di 5 perguruan tinggi tidak puas dengan jabatanmu sebagai dekan Akademi Tianshan dan ingin menantangmu. Apakah kamu bersedia menerimanya? Hah? Mendengar ini, Julian tercengang. Itu aku. Nimar datang, menatap Julian dengan dingin, dan berkata, saya adalah seorang penatua dari perguruan tinggi Tongtian. Saya pikir kultivasi Anda terlalu rendah dan Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi dekan perguruan tinggi Tianshan. Saya ingin menantang Anda, tetapi saya tidak akan menindas Anda. Saya akan menekan wilayah saya dan melawan Anda di wilayah tak terbatas Hengjidao. Julian menatap Nimar. Melalui indera keilahiannya, dia mengetahui bahwa tetua Akademi Tongtian di depannya berada pada tahap akhir Tianjidao dan telah memasuki alam tanpa batas. Adapun pencapaiannya di alam Tianjidao yang tak terbatas, dia tidak tahu. Namun, meskipun dia juga Tianjidao Wuliang, Nimar di depannya tidak tampak begitu berbahaya baginya. Tidak ada perasaan tak terkalahkan saat menghadapi orang-orang kuat di alam tak terbatas Tianjidao seperti Iyun, Turtle Ancestor, dan Blood Ancestor. Ini menunjukkan bahwa pencapaiannya di alam tak terbatas Tianjidao tidak terlalu kuat. Barangkali, dia baru saja memasuki alam ketidakterbatasan di alam lain dan berhasil mencapai terobosan. Julian ingin berkata, aku bisa mengalahkanmu tanpa menekan wilayahmu. Namun, dia juga khawatir Nimar akan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Baiklah, aku janji akan bertarung denganmu. Julian berbicara. Dia pertama-tama akan menguji kekuatan Nimar di alam Wuliang di Hengjidao. Jika dia dapat mengalahkannya dengan mudah, dia kemudian akan bertarung dengan Nimar yang tidak sedang dalam kondisi tertekan, untuk mengumumkan kepada dunia bahwa dia, Julian, bukanlah seseorang yang dapat diganggu oleh siapapun. Bab 2360, Menghancurkan. Julian menerima tantangan Nimar. Senyum akhirnya muncul di wajah muram Nimar, seolah konspirasi telah membuahkan hasil. Julian,
Jika kamu kalah, kamu tidak akan bisa menjadi dekan Akademi Tianxian. Nimar menatap Julian, menunggu pernyataannya. Ada begitu banyak orang kuat di sini, dan dia ingin melemparkan masalah itu ke Julian di depan begitu banyak orang kuat. Ah, benarkah? Julian sedikit tertegun. Dia tidak menyangka Nimar akan mengajukan permintaan seperti itu. Namun, selama ranah penindasan Nimar masih dalam ranah Hengji Dao yang tak terbatas, dia tidak perlu khawatir. Dia telah memasuki alam Heng Wuliang sejak lama, dan juga telah berlatih di alam ilusi Sumi selama beberapa waktu. Dia memiliki pencapaian mendalam di alam Hengji Dao Wuliang. Sekarang, jika dia berhadapan lagi dengan Falmi, pria berbakat dan kuat di markas besar, dia dapat dengan mudah mengalahkannya. Dia juga mengembangkan kekuatan King Yun. Di alam yang sama, dia tidak takut pada orang kuat manapun. Bagaimana jika kamu kalah? Julian memandang Nimar dengan penuh minat. Apakah saya akan kalah? Nimar tersenyum dingin dan berkata, sungguh lelucon, aku tidak akan kalah. Julian berkata dengan acuh tak acuh, dalam sebuah pertarungan, akan selalu ada pemenang dan pecundang. Aku yang kalah atau kamu yang kalah? Jika aku kalah, aku tidak akan menjadi dekan. Jadi apa yang akan kamu lakukan jika kamu kalah? Apakah aku akan bertarung denganmu tanpa alasan? Saya kalah. Saya mengundurkan diri dari posisi tetua Akademi Tongtian dan datang ke Akademi Tianxian Anda untuk menjadi murid patroli. Bagus. Julian tersenyum tipis. Liu Yun kemudian berdiri dan berkata, karena kedua belah pihak telah sepakat, mari kita pindah ke ring. Sambil berbicara, dia menatap beberapa orang kuat di aula, dan berkata dengan ekspresi menyesal, semuanya, saya benar-benar minta maaf. Sekarang, silakan maju ke atas ring dan saksikan pertarungannya. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya memberikan penghormatan kepada Akademi King Yun. Terlebih lagi, kecuali Ziwei, orang kuat lain yang hadir tidak mengenal Julian. Mereka juga ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Julian dan mengapa dia bisa menjadi dekan Akademi Tianxian meskipun tingkat kultivasinya rendah. Sekelompok pria kuat bergerak ke arena. Dan apa yang terjadi di sini diketahui semua orang di domain King Yun. Semua orang kuat yang memperhatikan Akademi King Yun mengetahui hal ini. Gambar-gambar di arena juga disinkronkan oleh Akademi King Yun ke berbagai alam semesta di domain King Yun. Pemandangan di arena dapat dilihat dari planet inti beberapa alam semesta. Di atas panggung, Nimar berdiri di tengah, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Julian di depannya dengan senyum jenaka di wajahnya, dan berkata, Julian, aku akui bahwa kamu sangat kuat. Kamu dapat mengalahkan Falmi, yang cukup untuk menunjukkan kekuatanmu. Namun, Falmi baru berada di alam tak terbatas Hengji Dao selama beberapa zaman. Bahkan jika dia telah berlatih di batu tak terbatas selama beberapa zaman, kekuatannya tidak terlalu kuat. Dan aku telah berada di alam tak terbatas Hengji Dao untuk waktu yang lama. Menghadapi Julian, Nimar penuh percaya diri. Sekalipun Julian sangat kuat, dia tetap yakin bisa mengalahkannya. Ya. Julian tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, silakan saja. Nimar tahu bahwa Julian akan bebas dan tenang, dan bahwa identitas serta kekuatan gaibnya mengerikan. Dia mengangkat tangannya, dan prasasti-prasasti misterius muncul di telapak tangannya, dan prasasti-prasasti ini menyebar kemana-mana. Kemudian seluruh arena diselimuti prasasti misterius. Seluruh arena berada di bawah kendalinya. Sekalipun Julian menggunakan status bebas dan mudah, dia masih bisa merasakan lintasan pergerakan Julian. Melihat pemandangan ini, Julian tersenyum tipis. Dulu ketika ia berada dalam ilusi Sumi, kondisi pikirannya membaik, dan kebebasan serta kemudahannya pun membaik secara alami. Lakukan gerakanmu. Julian membuat gerakan mengundang, memperlihatkan sikapnya yang anggun. Arogan. Wajah Nimar menjadi gelap. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di depan Julian. Begitu dia muncul, sebilah pedang panjang muncul dan menusuk langsung ke kepala Julian. Dia kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan, ingin membunuh Julian di atas ring. Pada saat kritis ini, tubuh Julian secara misterius menghilang dari tempatnya. Sekalipun Nimar telah meletakkan prasasti itu terlebih dahulu, secara teori, setiap gerakan pada cincin itu dapat dirasakan olehnya, tetapi sekarang ia tidak dapat merasakan kehadiran Julian. Saat dia sedang linglung, Julian secara misterius muncul di belakangnya. Angkat tangan Anda dan ketuk dengan lembut. Suatu kekuatan dahsyat muncul dari dalam ujung jari. Nimar segera bereaksi, berbalik tiba-tiba, dan menusuk dengan pedang di tangannya. Energi pedang yang terwujud muncul. Kekuatan yang dihasilkan dari ujung jari Julian bertabrakan dengan energi pedang. Boom! Energi pedang yang terwujud langsung hancur berkeping-keping. Pada saat energi pedang hancur, Julian sudah muncul di depan Nimar dan mengarahkan jarinya ke dadanya. Tubuhnya langsung tertusuk dan sebuah lubang berdarah pun muncul. Tubuhnya pun terpental karena kekuatan yang dahsyat dan jatuh dengan keras ke tanah. Adegan ini membuat banyak orang kuat di luar ring tercengang. Terutama para dekan dan penatua di rumah-rumah lainnya. Mereka tahu kekuatan Julian. Meskipun dia sangat kuat, dia hanya lebih kuat dari Falmi.
Meskipun Nimar menekan wilayahnya, dia telah bertahan di wilayah Hang Wuliang Dao Ekstrim untuk waktu yang lama. Kekuatannya tidak setingkat dengan Julian, yang baru saja memasuki alam Wuliang belum lama ini. Sekarang, hasil pertempuran telah melampaui harapan semua orang kuat. Julian mengalahkan Nimar dengan mudah. Terlalu lemah. Julian berdiri di atas ring dengan kedua tangan di belakang punggungnya, tampak acuh tak acuh, dan berkata, "Kupikir kau telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi di alam tak terbatas dari Dao Abadi, tetapi tampaknya kau hanya biasa-biasa saja. Kau bahkan tidak dapat menahan satu gerakanku." Perkataan Julian benar-benar membuat Nimar marah. Tiba-tiba dia melompat ke langit. Pada saat ini, dia tidak lagi menekan keadaan pikirannya, dan kekuatan yang sangat mengerikan meletus dari tubuhnya. Inilah aura alam tak terbatas dari Dao Surgawi. Auranya sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika sebelumnya auranya berupa batu kecil, sekarang telah menjadi gunung. Bagaimana? Julian menatap Nimar yang marah dan berkata dengan tenang, "Kamu bilang kamu akan menekan wilayahmu, tetapi sekarang kamu marah setelah kalah dalam pertempuran dan kamu tidak ingin menekan wilayahmu lagi." "Cukup." Suara Liu Yun terdengar di luar ring. "Nimar, kamu telah dikalahkan. Masalah ini berakhir di sini." "Saya." Wajah Nimar tampak muram dan menakutkan. Pada saat ini, dia menyesalinya. Awalnya dia mengira Julian baru saja memasuki alam Hengji Dao Wuliang dan kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi dia tidak menyangka kalau Julian yang sekarang jauh lebih kuat dibandingkan saat dia bertarung dengan Falmi. Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menekan negaranya. Julian juga menatap Nimar. Nimar menggunakan seluruh kekuatannya, dan auranya sangat kuat dan menakutkan. Julian awalnya berencana untuk melawan Nimar di level puncaknya setelah mengalahkannya. Namun, dilihat dari aura yang ditunjukkan Nimar sekarang, bahkan jika dia mencoba yang terbaik dan menggunakan pedang kekacauan, atau bahkan kekuatan kekacauan dan kekuatan King Yun, dia bukanlah tandingan Nimar di tingkat Wuliang Tianji Dao. Meskipun kekuatan Nimar tidak sebaik Yun, ia masih mampu bersaing dengan leluhur penyu yang pernah mengejarnya. Penuh kebencian. Nimar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Julian mengabaikannya. Pertarungan telah berakhir, dia tidak perlu lagi memamerkan kekuatannya. Dia harus bersikap rendah hati dan berlatih dengan serius. Setelah berlatih di alam Heng Wuliang selama beberapa waktu, ia akan memasuki alam Diji Dao. Dia sekarang telah menguasai sutra tertinggi 10 penjuru, dan kecepatan kultivasinya cukup cepat. Bersambung.